Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi lanjutan dari materi teori peluang. Jadi ini adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara mengambil R benda dari N tanpa memperhatikan urutannya. Jadi biasa ditulis seperti ini rumusnya. Kemudian jadi banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda adalah ditulis seperti ini. Contoh soal, jadi berapa macam cara memilih 3 calon pegawai dari 8 pelamar yang kualifikasinya sama. Jadi yang mau dipilih 3 ditaruh di bawah, sedangkan 8 adalah pelamarnya. Jadi 8 dibagi 3, N min R adalah 5. Jadi hasilnya 56 cara. Bisa ya ngitung ini kan waktu SMA udah pernah ya, 8 dikali faktorial ya, ini 8, 7, berarti 6, 5 faktorial ya. Nah, 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa dicoret, jadi tinggal 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 faktorial dibagi 6. Oke, nah yang ini kombinasi. Pengertian kombinasi sebenarnya salah satu bentuk khusus dari permutasi yang kita pelajarin, tapi bedanya apa? Bedanya urutan kemunculan ini diabaikan. Oke, gimana? Jadi kalau ada urutan A, B, C, itu kombinasi hurufnya sama. A, B, dan huruf C. Jadi bisa dibolak-balik kayak B, C, A, C, B. Nah, ini kalau permutasi dihitung kan, jadi 1 cara, 2 cara, 3 cara. Tapi kalau kombinasi ini dianggap 1 cara karena hurufnya sama. Nah, sebagai gambaran ini ada grafik. Jadi kalau permutasi ini A, B, B, A, dihitung 2. Tapi kalau kombinasi ini adalah sama. Begitu juga 2, 3. Berarti hanya ada 3 cara. Oke, sekarang contoh soal ya. Jadi jumlah cara memasukkan 2 buah bola warnanya sama ke dalam 3 buah kotak. Jadi tulisannya seperti ini, peluang 32 dibagi 2 faktorial, jadi 3 faktorial per 1 faktorial bagi 2 faktorial. 1 faktorial ini dari mana? Dari 3 dikurang 2 sama dengan 1. Begitu juga yang ini, 10 dikurang 3 sama dengan 7 faktorial. Ya. Nah, secara umum ini jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N faktorial. Jadi rumusnya adalah C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, N dikurang N faktorial. Jadi ini disebut dengan rumus kombinasi R. Oke, lanjut ya. Jadi kombinasi R itu apa? Kombinasi R itu adalah elemen dari kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut elemen yang diambil dari N buah elemen. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi artinya ini adalah N diambil oleh R. Jadi R adalah objek diambil dari N buah objek. Jadi N itu seperti sampelnya R diambil dari N diambil dari R. R itu jadi seperti populasinya. Jadi ini interpretasi kombinasi. Nah, misalkan A itu merupakan himpunan 1, 2, 3. Jadi jumlah himpunan bagian 2 elemen yang dibentuk dari himpunan A ada 3 buah. Jadi ini kombinasi angkanya bisa 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dan ini bisa dibalik, tapi hitungannya tetap 3 kombinasi elemennya. Nah, atau bisa kita tuliskan
dengan rumus seperti ini. 32, 32, 3 dibagi 1 faktorial, 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial, dapatnya 3 buah. Oke. Nah, sekarang ini contoh soal yang lain. Ada berapa cara yang dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A. Jadi, kombinasi 3 dari 4 huruf ini. Ditulislah menjadi seperti ini. Ada ABC, ABD, ACD, dan BCD. Ini tiap himpunan nanti bisa berubah kombinasinya seperti ini. Nah, sekarang ini adalah konsep dasar atau dalil-dalil probabilitas. Ini salah satu teorinya ya. Jadi bisa kalian pahami dengan cara membaca. Yang ini peristiwa bersama atau joint event itu adalah peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi peristiwa saling bertentangan atau terpisah, mutually eksklusif, dalilnya lain lagi. Jadi peluang, kalau peristiwanya ini bersama, ini rumusnya. Kalau peristiwanya saling bertentangan atau terpisah, ini rumusnya. Jadi peluang A gabungan B itu PA ditambah PB. Peluang A ditambah peluang B. Kemudian peristiwa pelengkap, apa itu? Complementary event. Ini sudah saya bilang ya, A aksen. Jadi peluang bukan masuk anggota A itu adalah sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke. Ini masih konsep dan dasar-dasar probabilitas tadi. Jadi ada peristiwa bebas yang keempat. Ini disebut dengan independent event. Kejadiannya jika dan hanya jika. Jadi peluang A gabungan B itu sama dengan PA dikali PB. Jika tidak dipenuhi, A dan B disebut saling ketergantungan. Nah, jika A dan B kejadian saling bebas dengan masing-masing nilai kemungkinan 0, maka A irisan B itu sama dengan 0. Kemudian ini konsep-konsep dasar dan dalil-dalil probabilitas. Jadi ada probabilitas bersyarat, kemudian nilai kemungkinan bersyarat, kejadian A jika kejadian B yang diketahui. Jadi peluang A bersyarat B itu adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang bersyarat A, B, kalau ini dalilnya adalah nilai probabilitas bersyarat untuk kejadian bebas dengan nilai probabilitas bukan 0. Maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Jika peluang B bersyarat A itu sama dengan peluang B. Kita masuk ya contoh. Ini peristiwa bersama. Nah, jadi peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistik adalah 2/3 dan lulus mata kuliah bahasa Inggris adalah 4/9. Yang ditanya adalah bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia harus lulus kedua mata kuliah tersebut. Jadi cara ngitungnya, ini udah diketahui ya, peluang T, peluang I, peluang T, gabungan I. Nah, rumusnya adalah peluang T gabungan I itu sama dengan peluang T ditambah peluang I dikurang peluang P irisan I. Atau ini rumusnya, jadi 2/3 ditambah 4/9, ini ya, dikurang 4/5, itu sama dengan 14/45. Sekarang contohnya peluang yang terpisah. Jadi
ditanya berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan. Misal A adalah kejadian munculnya jumlah 7 dan B adalah munculnya kejadian jumlah 11. Kejadian A terdapat 6 titik contoh, sedangkan kejadian B terdapat 2 titik contoh. Jadi, karena peluang munculnya titik contoh sama dari 36 titik contoh, maka rumusnya 6/36. Ini kan 6 kan? Kemudian atau 1/6, peluang B adalah 2/36 atau 1/18. Kejadian A dan B merupakan saling terpisah. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Peluang A ditambah peluang B sama dengan 29. Ini contoh dalil probabilitas. Jadi, ini ada soal nih, sebuah tabel matriks ya. Jadi, jumlah mahasiswa pria yang memilih mata kuliah AMDAL itu adalah 30. Jumlah mahasiswa pria yang memilih kewirausahaan ada 50. Jumlah mahasiswa pria yang memilih produksi tanaman tahunan ada 40. Jadi total 120 mahasiswa, yang wanita ada 80 mahasiswa. Ini jumlah yang memilih AMDAL, pria wanita 70, 80, dan 50 secara berturut-turut. Total keseluruhan mahasiswa adalah 200 mahasiswa. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ditanya peluang mahasiswa memilih mata kuliah AMDAL. Jadi mahasiswa yang memilih mata kuliah AMDAL adalah 70, sedangkan total mahasiswa adalah 200. Jadi 70/200. Kemudian peluang mahasiswa memilih mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan 80/200, jadi 0,4, 0,35. Peluang mahasiswa wanita yang memilih mata kuliah AMDAL. Jadi yang ditanya adalah peluang wanita irisan A. Jadi 40, ini kan wanitanya 40, dibagi 200, jadi 0,2. Contoh lain, peluang seorang mahasiswa wanita dan memilih mata kuliah AMDAL. Jadi peluang wanita gabungan, tulisannya gini nih. Peluang mahasiswa wanita yang memilih AMDAL ya. Jadi wanita yang memilih AMDAL, jadi kita harus cari dulu jumlah mahasiswa wanita ada berapa. Peluang wanita itu ada 80, total mahasiswa wanita ada 80/200. Kemudian PA peluang AMDAL itu yang memilih mata kuliah AMDAL semuanya ada 70, jadi 70/200. Dikurang wanita irisan A, jadi peluang wanita yang memilih AMDAL itu adalah 40/200. Jadi 110/200, jadi peluangnya adalah 0,55. Kemudian peluang seorang mahasiswa memilih mata kuliah AMDAL atau kewirausahaan. Jadi salah satu ya. Peluang mahasiswa AMDAL apa? 70. Ini ya totalnya 70. Sedangkan kewirausahaan 80. Jadi 70/200 ditambah 80/200. Sama dengan 0,75. Oke. Kita lanjut. Nah, pertanyaan lain adalah peluang mahasiswa tidak memilih mata kuliah produksi tanaman tahunan itu rumusnya kata saya tadi P T aksen sama dengan 1 min peluang T peluang T atau peluang mahasiswa yang memilih produksi tanaman tahunan. Jadi 1 sama dengan 50/200, 1 minus 50/200 jadi 0,75. Sekarang peluang mahasiswa yang memilih mata kuliah kewirausahaan adalah wanita. Jadi yang memilih mahasiswa mata kuliah kewirausahaan itu adalah wanita. Jadi dicari dulu total yang memilih kewirausahaan wanita. Jadi wanita irisan K. W irisan K itu adalah W irisan K adalah 30.
per 200, kemudian peluang kewirausahaan. Yang memilih kewirausahaan peluangnya ada berapa? 80 per 200. Hasilnya 0,375. Jadi tuh. Ini udah tadi ya, udah sama. Oke, yang ini bisa kalian baca sendiri. Ini jok-jokan aja. Sekian ya mata kuliah untuk peluang materinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.